Halo sahabat pelanggan channel kami yang terhormat, salam satu papan dan satu perjuangan. Dalam video ini saya akan membagikan ilmu dasar, yang sangat penting untuk dipahami oleh siapa saja yang ingin berkembang. Kita akan membahas mulai dari prinsip perkembangan buah, memahami kapan harus melakukan langkah 2 kali dengan buah yang sama, serta kesalahan yang sering terjadi yaitu memajukan pion terlalu agresif di fase awal permainan. Perlu diingat, pion adalah satu-satunya buah dalam catur yang tidak bisa mundur. Sekali ia maju, maka struktur itu akan menetap sampai akhir permainan. Karena itu setiap dorongan pion harus dipertimbangkan dengan sangat matang. Selain itu masih ada beberapa konsep penting lainnya, yang sering diabaikan oleh pemain pemula maupun level menengah. Semua pemahaman tersebut akan saya jelaskan satu persatu secara sederhana dalam video ini, agar sahabat dapat memahami dasar permainan dengan lebih baik dan perlahan meningkatkan kualitas kalian semua. Contohnya di awal permainan, banyak pemain hanya mengandalkan langkah umum tanpa benar-benar mengikuti prinsip dasar yang lebih penting. Misalnya dalam sebuah posisi, Anda memainkan bidak A3 dengan tujuan sederhana, bila suatu saat ada ancaman pada gajah, maka gajah dapat dikarantina. Sekilas langkah ini memang terlihat benar. Namun langkah seperti ini seharusnya dilakukan setelah kita menyelesaikan perkembangan perwira lain dan mengamankan raja. Karena pada fase pembukaan masih ada buah-buah lain yang jauh lebih penting untuk dikembangkan. Jika terlalu sering memainkan langkah kecil seperti ini, maka secara tidak sadar Anda sedang kehilangan tempo dan energi permainan. Prinsip seperti ini sangat sering diabaikan oleh pemain pemula, bahkan dalam beberapa kasus juga terjadi pada pemain level menengah. Sekarang kita lihat respon yang lebih logis dari pihak hitam. Misalnya hitam memainkan bidak D6. Langkah ini jauh lebih sesuai dengan prinsip dasar pembukaan. Karena selain membuka jalur bagi gajah, langkah ini juga langsung mengontrol pusat papan. Inilah alasan mengapa langkah seperti ini dianggap lebih kredibel dibandingkan rencana putih sebelumnya. Namun kemudian putih melakukan kesalahan yang sering terjadi tanpa disadari, yaitu menarik gajahnya kembali ke belakang. Artinya di sini putih sudah melanggar salah satu prinsip penting dalam fase opening, yaitu jangan menggerakkan buah yang sama 2 kali, kecuali memang ada alasan kuat atau keuntungan taktis di baliknya. Dalam posisi ini putih tidak berada dalam ancaman apapun, sehingga langkah mundur tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan. Padahal masih banyak langkah yang jauh lebih baik, misalnya mengembangkan perwira lain atau segera mengamankan raja. Sementara itu hitam tetap bermain sesuai prinsip dasar. Bahkan jika pemain hitam tidak sepenuhnya memahami teori, langkah sederhana seperti rokade untuk mengamankan raja tetap merupakan pilihan yang sehat. Lalu putih kembali menunjukkan ambisinya dengan memainkan bidak B4, dengan tujuan mengusir gajah hitam. Namun disinilah kita harus berhati-hati. Dalam prinsip dasar catur, jangan memajukan pion secara cuma-cuma tanpa tujuan yang jelas. Ingat, pion adalah satu-satunya buah yang tidak bisa mundur kembali. Jadi setiap dorongan pion harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Hitam kemudian menghindari ancaman tersebut dengan mundur ke B6. Mungkin banyak pemain pemula yang langsung berpikir, bukankah hitam juga melanggar prinsip dasar karena menggerakkan buah yang sama 2 kali? Jawabannya ya, itu benar. Namun ada perbedaan besar di sini. Langkah hitam tersebut bukan langkah sukarela, melainkan langkah paksaan karena adanya ancaman dari putih. Jadi hitam tidak memulai pelanggaran prinsip tersebut, melainkan dipaksa oleh situasi di papan. Inilah maksud dari prinsip yang saya jelaskan sebelumnya. Kita boleh saja melanggar prinsip dasar, tetapi hanya jika ada alasan yang jelas atau ancaman nyata di posisi itu. Saya mohon sahabat benar-benar memperhatikan bagian ini, karena pemahaman seperti inilah yang sering menjadi pembeda antara pemain awam dengan pemain yang mulai naik ke level menengah. Kita lanjutkan posisinya. Misalnya putih mengaktifkan gajah lewat B2, dengan tujuan menghubungkan kedua gajah yang mengarah ke sekitar raja lawan. Secara prinsip langkah ini sebenarnya cukup sehat, namun masalahnya sejak awal putih sudah membangun struktur dengan beberapa keputusan yang keliru. Akibatnya, walaupun langkah ini terlihat benar, fondasi posisinya sudah tidak harmonis. Sekarang kita lihat dari sisi hitam, ketika hitam mulai menciptakan ancaman, ia melakukan langkah yang sekilas tidak sesuai prinsip, karena terlihat seperti menggerakkan buah yang sama 2 kali. Namun di balik itu terdapat ide taktis. Perbedaan seperti ini harus benar-benar dipahami. Setelah itu putih terpaksa merespon ancaman tersebut dengan memainkan kuda H3. Dampaknya cukup jelas.
posisi kuda hitam yang berada di sudut papan memang sering dianggap pasif dalam beberapa kasus. Hitam kemudian melanjutkan perkembangan dengan kuda C6, langkah alami yang tetap mengikuti prinsip dasar pembukaan. Sementara itu putih mencoba mengambil ruang. Sekilas langkah ini terlihat cukup kredibel, namun karena struktur dan susunan awal sudah kurang tepat, maka kesalahan kecil berikutnya seringkali menjadi tidak terhindarkan. Baru dalam tahap opening, hitam sudah mulai menambah eskalasi tekanan dengan memainkan Ratu H5, langsung menekan pion F2 hingga 3 kali. Walaupun untuk sementara putih masih bisa bertahan dengan rokade, namun seringkali dalam posisi seperti ini segalanya sudah terlambat, nasi sudah menjadi bubur ayam. Hitam kemudian melanjutkan manuver dengan menarik kudanya, dengan tujuan mengancam kuda putih. Artinya setiap langkah putih sekarang dipaksa untuk terus merespon tekanan hitam. Putih mencoba mencari jalan alternatif dengan memainkan Ratu F3, menopang pertahanan di sekitar H3. Namun hitam tidak berhenti, ia kembali melakukan manuver dengan kuda H5, yang sekaligus membatasi ruang gerak Ratu Putih. Putih mencoba keluar dari tekanan dengan manuver kuda ke E2, berharap bisa membuka pusat permainan. Tetapi setelah langkah gajah G5, situasi menjadi semakin genting. Ratu Putih mulai terperangkap, dan hanya dalam beberapa langkah saja posisinya bisa benar-benar terjebak. Untuk sementara putih mencoba melawan dengan G3, berbalik menekan Ratu Hitam, hitam cukup menangkap kuda, dan akibatnya sangat fatal bagi putih. Ia harus kehilangan satu kuda tanpa kompensasi yang jelas, sementara buah-buah lainnya belum siap membantu pertahanan. Disinilah kita melihat perbedaan besar antara pemain yang memahami ide dasar permainan dengan pemain yang hanya mengandalkan feeling, atau belajar secara otodidak tanpa memahami prinsip. Karena itu yang ingin kami tekankan dalam video ini adalah satu hal penting. Susunan langkah di awal permainan bukan sekadar formalitas, ia adalah fondasi strategi untuk langkah-langkah berikutnya. Jika fondasi opening sudah keliru, maka di fase tengah permainan seringkali kita dipaksa bermain dalam posisi yang terus tertekan. Itulah sebabnya dalam menyusun langkah awal, kunci untuk langkah selanjutnya, kita harus lebih hati-hati dan tetap berpegang pada prinsip dasar teori pembukaan yang sudah terbukti. Sekarang kita masuk ke prinsip penting lainnya dalam pembukaan, yaitu jangan memajukan ratu terlalu dini. Karena dalam banyak kasus, langkah seperti ini justru sering menimbulkan blunder. Yang paling berbahaya bukan hanya ancaman yang gagal, tetapi kehilangan tempo. Artinya, kita membuang langkah berharga yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan pasukan. Misalnya pada langkah kedua Anda sudah memainkan Ratu H5. Sejak sangat awal Anda sudah mencoba memberikan ancaman kepada lawan, atau bahkan mencoba menyerang terlalu cepat. Sekilas langkah ini memang terlihat agresif dan penuh tekanan. Namun jika kita melihat ke belakang papan, pasukan lain sama sekali belum berkembang. Akibatnya serangan tersebut tidak memiliki dukungan yang cukup. Sekarang misalnya hitam mengatasi ancaman itu dengan langkah sederhana kuda C6. Lalu putih mengembangkan gajah C4, sambil membuat ancaman skakmat di F7. Bagi pemain putih mungkin semuanya terlihat baik-baik saja. Namun hitam cukup merespon dengan langkah sederhana G6, mengusir ratu dari wilayah berbahaya. Putih kemudian kembali memindahkan ratunya ke F3, sekali lagi membuat ancaman skakmat. Tetapi hitam tetap tenang dan terus mengikuti perkembangan posisi dengan kuda F6. Setelah itu putih memainkan bidak D3, sementara hitam memanfaatkan kesempatan dengan kuda D4, bahkan sekarang justru hitam yang mulai menekan posisi putih. Akhirnya Ratu Putih terpaksa kembali ke posisi awal. Sekarang coba kita perhatikan dengan lebih teliti. Hanya dalam 6 langkah pertama, putih sudah 3 kali menggerakkan ratunya, artinya putih telah membuang 3 tempo secara berurutan. Dalam catur tingkat tinggi, kehilangan 1 tempo saja kadang sudah cukup berbahaya. Apalagi jika kehilangan 3 tempo sejak fase opening. Akibatnya sekarang justru hitam yang dapat menyerang dengan lebih terukur, karena putih telah membuang energi dan tempo tanpa arah yang jelas. Hitam cukup membuka pusat permainan, lalu mengembangkan semua buahnya dengan lancar. Dalam banyak kasus seperti ini, serangan hitam justru lebih sering berhasil. Karena itu bila sebelumnya sahabat pernah bermain dengan pola seperti ini, tidak perlu merasa kecewa. Kami menyampaikan hal ini bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk membantu memperbaiki kebiasaan yang kurang tepat. Dengan mulai menghindari kesalahan seperti ini secara perlahan, kualitas permainan Anda akan meningkat sedikit demi sedikit. Mungkin pada awalnya terasa sulit atau belum sepenuhnya dipahami,
Namun seiring waktu, tanpa Anda sadari permainan Anda akan mulai berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke fase dasar yang sangat penting, yaitu pemahaman tentang kontrol pusat. Ini adalah tahap lanjutan setelah Anda mulai memahami ide-ide dasar sebelumnya seperti perkembangan perwira, menjaga tempo, dan tidak memajukan ratu terlalu dini. Pusat papan adalah wilayah paling sensitif dalam permainan catur. Karena ketika Anda mengembangkan perwira secara teori, hampir semua buah secara alami akan mengarah ke pusat papan. Bahkan dalam banyak kasus, ketika Anda sudah menguasai pusat dan semua perwira berkembang dengan baik, posisi Anda secara strategis sudah sangat unggul. Sekarang kita ambil contoh dari pembukaan Italian Game. Misalnya, setelah posisi awal terbentuk, putih memainkan C3 dengan ide sederhana namun kuat, yaitu mendorong pion D4 untuk merebut kontrol pusat. Namun kemudian hitam memainkan A6, dengan tujuan menyiapkan petak bagi gajahnya. Sekilas langkah ini terlihat wajar, tetapi sebenarnya melanggar prinsip dasar pembukaan, karena hitam tidak berkontribusi langsung pada kontrol pusat. Lalu apa yang harus Anda lakukan? Jawabannya sederhana, segera kuasai pusat papan selagi lawan mengabaikannya. Namun sebelum lanjut, mari kita pahami satu konsep penting. Misalnya pada langkah keempat hitam memainkan langkah lain seperti H6. Ide kita tetap sama, kontrol pusat dengan pion pusat. Atau misalnya hitam memainkan D6, yang sebenarnya masih termasuk jalur teori. Ide kita tetap tidak berubah, dorong pion pusat untuk menguasai ruang. Bahkan jika hitam memainkan langkah populer seperti kuda F6, ide dasar kita tetap sama. Jadi kesimpulannya sangat jelas. Baik lawan Anda mengikuti teori, maupun menyimpang dari teori, ide utama Anda tidak boleh berubah, yaitu menguasai pusat papan. Karena contoh varian ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, mari kita lanjut ke skenario yang sedikit berbeda. Justru yang lebih berbahaya adalah ketika hitam bermain langkah seperti A6 terlalu cepat, langkah seperti ini lebih berisiko daripada yang terlihat. Misalnya putih tetap melanjutkan rencana dengan mendorong pion pusat, sekaligus menekan gajah hitam. Jika kemudian hitam menukar pion di pusat lalu menarik gajahnya ke belakang, secara metafora kita bisa mengatakan gajah itu seperti masuk museum, aktivitasnya sangat berkurang. Sekarang putih memiliki banyak pilihan untuk menghukum permainan hitam, karena masih ada perwira yang belum berkembang, putih cukup melanjutkan dengan kuda C3. Langkah ini bukan hanya perkembangan biasa, tetapi juga menambah kontrol penuh terhadap pusat papan. Biasanya hitam mulai berpikir untuk mengamankan raja, namun ada masalah, kuda mereka masih gantung. Jika hitam mengembangkan kuda ke F6, putih dapat langsung menendangnya dengan E5, sehingga kuda hitam menjadi pasif. Dalam banyak kasus, hitam akhirnya memilih mengembangkan kuda lewat E7. Pada titik ini pusat papan sudah sepenuhnya berada di bawah kendali putih. Jika prinsip ini dijalankan dengan benar, maka putih sudah siap melancarkan serangan. Misalnya putih melompatkan kuda ke G5, langsung menekan titik lemah di sekitar raja hitam, mungkin hitam merasa aman setelah rokade, tetapi sebenarnya tekanan putih baru saja dimulai. Putih dapat membawa ratu ke H5, menciptakan ancaman skakmat di H7 yang sangat berbahaya. Hitam hampir tidak memiliki pilihan selain mendorong pion H6 untuk mengusir kuda, putih tangkap F7, sambil menekan ratu hitam. Sebagai jalan terakhir hitam segera menukar benteng mereka dengan kuda, namun bila itu ditempuh jelas putih unggul mutlak. Namun bahkan setelah itu posisi hitam seringkali sudah sangat sulit. Jika hitam mencoba menyelamatkan posisi dengan ratu E8, langkah itu justru sering menjadi kesalahan fatal. Putih dapat menangkap pion H6, dengan skak ganda, memaksa raja bergerak. Setelah itu kuda dapat bermanuver lagi ke F2. Langkah berikutnya, riwayat hitam tamat sampai di situ. Semua skenario ini biasanya terjadi ketika lawan tidak memahami prinsip dasar, sementara Anda memahami kontrol pusat dan perkembangan perwira dengan benar. Itulah mengapa dalam catur modern, penguasaan pusat hampir selalu menjadi fondasi dari setiap strategi yang sukses. No way. Sekarang mari kita periksa skenario lain yang mungkin dipilih oleh hitam. Dalam posisi ini, langkah yang jauh lebih tepat bagi hitam adalah mendorong pion D6. Ide di balik langkah ini sangat jelas. Mengontrol pusat sekaligus membuka jalur bagi gajah petak terang. Karena itu, sebagai putih Anda tidak perlu terburu-buru melompatkan kuda ke G5. Ide kuda G5, biasanya hanya efektif bila kuda hitam di G8, masih gantung lalu dikeluarkan dalam posisi tertentu.
Langkah taktik atau menunggu, yang sering digunakan oleh pemain elit untuk memancing kelemahan lawan. Sebaliknya, Anda bisa memainkan H3 terlebih dahulu. Langkah ini memiliki dua tujuan penting. Mengontrol kemungkinan pin dari gajah hitam ke G4, memberi ruang dan stabilitas pada posisi sebelum serangan dimulai. Selain itu, Anda juga harus memperhatikan setiap manuver lawan, karena seringkali satu langkah kecil bisa mengubah arah permainan. Sekarang mari kita lihat skenario lain, bagaimana jika hitam mencoba manuver kuda di C6, pindah ke E7. Dalam situasi seperti ini putih masih memiliki cara lain untuk menekan titik lemah F7, salah satunya dengan memainkan Ratu B3. Langkah ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat berbahaya bagi posisi hitam. Mengapa? Karena pion F7 menjadi sasaran langsung, sementara hitam tidak dapat menopangnya dengan kuda. Dan pada saat yang sama gajah petak gelap putih sudah mengintip ke arah sana. Tekanan seperti ini sering membuat koordinasi pasukan hitam menjadi kacau balau. No way, bila dalam posisi yang sama hitam tetap mengembangkan kudanya ke E7, maka ide kuda G5 sekarang bisa berjalan sesuai rencana. Perjalanannya akan sangat mirip dengan skenario sebelumnya yang sudah kita bahas. Saya rasa sampai di sini sahabat sudah mulai memahami pola idenya. Tetapi jika hitam ingin bermain lebih solid, maka pilihan yang jauh lebih kuat adalah kuda F6. Mengapa? Karena pion D6 sudah mengontrol petak E5, sehingga rencana agresif putih menjadi lebih sulit untuk dijalankan. Dalam situasi seperti ini, Anda tidak perlu memaksakan serangan yang terlalu agresif, kembali lagi pada prinsip dasar yang sangat penting. Amankan raja terlebih dahulu sebelum melancarkan serangan besar, barulah Anda bisa membangun tekanan secara bertahap, bukan dengan serangan yang terburu-buru. Karena dalam banyak kasus di catur, serangan yang dipaksakan terlalu cepat justru berbalik menjadi bumerang bagi pemain itu sendiri. Sekarang kita lihat dua pilihan utama. Pilihan pertama yang paling alami tentu saja rokade untuk mengamankan raja. Jika hitam memilih rokade, putih dapat segera mengaktifkan gajah gelap sambil menekan kuda hitam. Tekanan ini sangat mengganggu koordinasi pertahanan hitam. Mengapa? Karena gajah hitam di A7, pada dasarnya dikarantina oleh majikannya sendiri. Tidak memiliki jalur aktif untuk membantu pertahanan, sehingga kuda di F6 menjadi target pin yang sangat tidak nyaman. Disinilah terlihat jelas satu pelajaran penting. Langkah-langkah awal dalam opening sering menentukan kualitas posisi di langkah-langkah berikutnya. Sekarang misalnya hitam mencoba mengusir kuda dengan H6, putih cukup mundurkan gajah ke H4, tetap mempertahankan tekanan pin terhadap kuda hitam. Ide berikutnya sangat sederhana namun mematikan, dorong pion pusat. Begitu pusat dibuka, struktur pertahanan hitam seringkali runtuh dengan sangat cepat. Dalam banyak praktik permainan, posisi seperti ini sering dimenangkan oleh putih, tentu saja bila dimainkan oleh pemain yang memahami idenya. No way, sekarang kita lihat pilihan kedua dari hitam, yang biasanya dianggap lebih solid, yaitu memainkan H6 lebih dahulu untuk mencegah kedatangan gajah. Namun putih masih memiliki rencana kuat lainnya, yaitu mendorong pion E5. Sekarang muncul dua skenario penting. Bila hitam menerima pertukaran pion pusat, putih cukup membawa permainan menuju fase ending yang lebih menguntungkan. Dalam banyak variasi, putih dapat menekan pion C7 dan F7 menggunakan kuda dan perwira aktif. Itulah ide strategis jika hitam menerima pertukaran di pusat. Bagaimana bila hitam menolak dan mundurkan kudanya di H7? Ini juga sering terjadi dalam praktik. Mungkin hitam merasa posisinya masih aman, karena sebentar lagi raja bisa diamankan. Namun pada kenyataannya, rencana ini sering gagal total. Mengapa? Karena sejak awal hitam sudah membuang beberapa tempo tanpa arah yang jelas. Sekarang putih dapat membuka permainan dengan pertukaran pion pusat, lalu segera menempatkan benteng di E1. Ini berkaitan dengan prinsip penting dalam strategi catur, yaitu jalur terbuka. Jalur terbuka adalah bagian penting dari teori strategi. Bila Anda melihat sebuah lajur yang kosong, maka usahakan menempatkan benteng atau ratu di lajur tersebut, karena jalur terbuka adalah jalan langsung menuju posisi lawan. Dalam posisi ini, hitam sering berada dalam situasi serba salah. Misalnya hitam mencoba menggerakkan rajanya untuk menghindari tekanan. Namun akibatnya benteng mereka menjadi pasif, sementara putih sudah siap melancarkan eskalasi serangan besar. Jika hitam mencoba bertahan dengan manuver kuda untuk menutup ancaman, putih cukup melompatkan kuda ke depan, kembali menekan posisi kuda hitam. Hitam mungkin mencoba mencari alternatif lain,
misalnya gajah E6 untuk menutup jalur terbuka. Namun langkah itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah, karena setelah itu putih dapat menukar kuda, lalu melanjutkan dengan dorongan pion D5. Akibatnya salah satu gajah hitam akan jatuh tanpa kompensasi, dan posisi hitam praktis runtuh secara strategis. Semua contoh ini kembali menegaskan satu hal penting dalam catur, kontrol pusat plus perkembangan perwira yang benar fondasi serangan yang kuat. Jika dua prinsip ini dijalankan dengan baik, maka dalam banyak kasus serangan akan datang seperti gelombang eskalasi yang sulit dihentikan. Oleh karena itu kami mengucapkan salam hormat kepada seluruh jajaran member channel ini, yang kami cintai, dari lubuk hati yang paling dalam. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian video ini ada kata-kata yang tanpa kami sadari kurang berkenan di hati sahabat semua. Karena tujuan kami hanya satu, yaitu berbagi pemahaman dan memperdalam keindahan strategi dalam permainan catur. Untuk teori-teori berikutnya serta analisis yang lebih tajam dan mendalam, akan kami ulas pada video selanjutnya yang khusus kami siapkan bagi para pelanggan channel ini. Kami akan berusaha setidaknya 1 kali dalam 1 minggu menghadirkan materi baru. Dan apabila tidak ada kendala, kami juga akan berupaya mempercepat proses publikasi video berikutnya. Terima kasih atas dukungan pelanggan semuanya, salam hormat kami, dan salam satu papan.